Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah diambil dari Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi saya mengambil satu ayat untuk perenungan kita pada saat ini dengan perikop di sana adalah doa harapan untuk raja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya Ia memberi keadilan pada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan kita ini saya berikan tema yaitu doakan pemimpin kita. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin negara tanpa dukungan dari rakyat tidak dapat berhasil. Siapa lagi yang mendukung pemimpin kalau bukan kita, warga negaranya. Nah, dalam hal ini dalam Mazmur 72 merupakan doa Salomo bagi putranya yang akan meneruskan tahta Israel dikatakan. Nah, harapan Salomo bagi raja yang baru adalah ia akan memerintah bangsanya dengan berdasarkan hukum Allah atau takut akan Tuhan, sehingga keadilan itu dapat ditegakkan. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini raja yang mengagungkan hukum akan bertindak adil dikatakan. Raja yang mengagungkan hukum maka ia akan bertindak adil. Ia akan membela rakyatnya yang tertindas dan miskin, bahkan sebaliknya. Para penjahat dan pembuat onar akan dihancurkan olehnya. Ya, keadilan dalam ia memimpin akan membawa kesejukan dikatakan dan damai sejahtera kepada rakyat yang ia pimpin. Ya, nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rakyat pasti mendukung dengan utuh, oleh karena rajanya dekat dengan mereka. Bangsa-bangsa lain pun dikatakan akan hormat dan tunduk setelah melihat betapa bijaksananya ia dalam memimpin bangsanya. Nah, selain itu Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, telinga raja akan terbuka kepada jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Singkatnya dikatakan bahwa raja itu mengabdi atau ia mengabdikan hidupnya untuk mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Itu sebabnya pada masa pemerintahannya kemakmuran, kesentosaan dikatakan bahkan itu boleh dinikmati oleh rakyat-rakyatnya, oleh yang ia pimpin seperti itu. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Raja yang demikian, yang baik dalam kepemimpinannya, ya, ia akan dikenang, ya. Nama Tuhan juga akan dipermuliakan, ya. Semua bangsa akan datang untuk mengenal dan menyambut dia dikatakan. Nah, oleh sebab itu kita harus mendoakan dengan baik pemimpin kita, ya. Kita harus mendoakan dengan baik pemimpin kita sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab yang dipimpin olehnya. Ya, tidak hanya di hadapan masyarakat tapi di hadapan Allah. Ya, ia memimpin rakyat, memimpin bangsa ini, ya. Nah, bahkan bukan untuk hanya kepentingan sendiri yang ia lakukan, tetapi kepentingan masyarakat, kepentingan bangsanya sendiri, bukan kepentingan pribadi. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita pemimpin atau presiden beserta tim pemerintah yang akan siap kita dukung, yang akan siap kita jalankan di tahun ini. Karena tahun ini merupakan tahun politik kita, akan dilaksanakan pemilihan nanti, dan kiranya siapapun yang terpilih, siapapun yang dipilih nanti, itu adalah yang terbaik dari Tuhan, ya, yang sudah dipercayakan dari Tuhan, bahkan dari masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dengan baik pemimpin yang baru nanti. Nah, oleh sebab itu mereka bukan untuk kita dukung secara sempurna karena mereka juga manusia biasa, manusia yang terbatas. Tetapi kita perlu mendoakan mereka, ya, agar mereka boleh memimpin dengan baik bangsa dan negara kita
untuk 5 tahun ke depan ya. Mari kita mendoakan mereka ya, agar mereka terutama yang terpenting dalam kepemimpinan adalah takut akan Tuhan. Karena ketika mereka takut akan Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan mau, maka segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia. Tapi boleh mereka jalankan, mereka kerjakan dengan baik, dan Tuhan ada memberkati di dalamnya. Nah, kiranya melewati nas yang diperhadapkan baik kita pada saat ini, Tuhan akan senantiasa memberkati mereka, dan kita tetap mendoakan mereka agar mereka memiliki takut akan Tuhan tadi sebagai dasar hidupnya, keteguhan jiwa pelayanan tadi sebagai dasar kepemimpinannya, dan sifat adil sentosa tadi dalam pengabdiannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan Tuhan akan memberikan pada kita presiden dan pemimpin dengan hati yang takut akan Tuhan tadi, peduli kepada rakyat, bahkan berani bertindak dalam ketidakadilan, bahkan tegas menumpas kejahatan di tengah-tengah kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan. Kami percaya pemimpin-pemimpin yang sudah kami pilih nanti, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, boleh memimpin berdasarkan takut akan Engkau. Karena ketika mereka memimpin berdasarkan takut akan Engkau, segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Tapi boleh mereka kerjakan, lakukan dengan tuntunan dan berkat yang datang daripada Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati juga kami para rakyat yang senantiasa juga mendoakan, bahkan memberi yang terbaik juga untuk kepemimpinan bangsa dan negara kami. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.